Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Bin Arif dari Forum News Network. Pertemuan antara Joko Widodo atau mantan Presiden Joko Widodo dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Jogja tanggal 15 Januari kemarin sampai sekarang itu masih mengundang berbagai spekulasi. Antara yang satu tentu saja agendanya, karena sampai sekarang itu belum jelas apa agendanya, apakah ini juga banyak juga menduga-duga itu ada kaitannya dengan situasi politik saat ini, yakni rencana pertemuan antara Pak Prabowo atau Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Kemungkinan Pak Jokowi itu minta tolong lagi mungkin kepada dengan Sultan untuk dimediasi agar bisa bertemu dengan Megawati. Sampai sekarang ini masih belum begitu clear ya, karena Projo, ini Budi Ari, Ketua Umum Projo menyatakan membantah bahwa itu dalam rangka minta dimediasi untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Sementara Sri Sultan pada waktu itu kan hanya menyatakan bahwa itu pembicaraan pribadi, jadi rahasia, tapi sambil menambahkan juga bahwa itu bicara tentang geopolitik. Banyak yang nggak percaya kalau Jokowi itu ngomong soal geopolitik selama jadi presiden aja dia kan terkesan nggak peduli dengan masalah-masalah geopolitik. Mungkin sekali-kalinya ngomongin geopolitik waktu itu perang Ukraina dengan Rusia, tapi itu untuk menjustifikasi kenaikan harga-harga komoditi dan juga memburuknya perekonomian dunia. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi simpulkan nggak mungkin. Saya yakin seperti itu bahwa Pak Jokowi itu bicara soal geopolitik dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Lagian ngapain ngomongin itu dengan Sri Sultan? Dan dia kan sudah bukan presiden lagi. Sekarang Pak Jokowi kan lebih sibuk keliling-keliling di Jawa Tengah saja ya. Di luar itu yang sekarang ini jadi banyak perbincangan, terutama di media sosial itu adalah motif batik dari kedua orang tokoh ini ketika bertemu. Wajar ya kalau di kalangan orang Jawa itu motif batik itu sebenarnya menentukan pesan apa yang ingin disampaikan atau simbol-simbol apa yang mereka ingin sampaikan, kemudian menunjukkan posisi seseorang menggunakan batik, karena motif-motif batik itu biasanya ada hakemnya begitu ya. Motif ini hanya dipakai oleh raja-raja, ini kalangan kelas menengah atau rakyat biasa, rakyat jelata. Itu bisa terlihat dari motif batik yang dikenakan. Itu kalau dalam tradisi Jawa. Tapi kalau sekarang mungkin karena batik udah jadi pakaian nasional, mungkin banyak orang ya asal pakai batik saja tapi nggak tahu makna simbolisnya. Tapi kalau Jokowi yang oleh Bahlil disebut sebagai Raja Jawa itu dan ketemu dengan Sri Sultan yang betul-betul Raja Jawa, wajar kalau kemudian banyak menyoroti kenapa sih Jokowi pakai batik ini, kenapa Pak Sultan atau Sri Sultan pakai batik ini, dan apa maknanya. Yang paling rame itu sekarang ini adalah batik yang dikenakan oleh Sri Sultan, karena banyak netizen yang menyebut bahwa batik yang dikenakan oleh Sri Sultan itu adalah motifnya geringsing gitu ya. Motif geringsing ini batik buatan dari Bantul dan diartikan sebagai penolak bala. Nah, jadi kemudian netizen bercanda-canda bahwa ini maksudnya karena apa, maksudnya Pak Jokowi ini balak gitu, jadi ditolak dengan menggunakan batik motif itu. Enggak satu dua loh yang menyampaikan seperti yang apa yang menyebutnya seperti itu. Walaupun ini sebenarnya ada seorang sosiolog ini namanya Zara Amelia menyebutnya bahwa kalau yang dikenakan oleh Sri Sultan itu motif abstrak gitu. Sementara Pak Jokowi mengenakan motif ular antaboga. Nanti kita bahas juga soal apakah betul antaboga, karena ada juga yang menyebut yang lain dan apa maknanya gitu. Soal batik geringsing ini ya, ini disebut oleh ini misalnya akun Subur 0204. Batik tolak bala. Apa maksudnya Sultan Jogja ini ya? Pakai tanda tanya. Sultan menemui JKW pakai batik motif geringsing yang bermakna tolak bala. Kemudian ada Beng, ini @Beng Winarso. Diterima Sultan yang mengenakan batik geringsing, batik yang biasa dipakai untuk menolak bala atau gangguan. Sama semua ini. Dan ada Magic Drive itu @natural micin. Dia mencuit begini, Pak Mul pakai batik naga untuk menyaplok Sultan. Ternyata Sultan punya jurus penangkalnya. Ini ada juga yang menyebutnya ini klinik bercerita. Nah, soal ini juga dibahas oleh Roy Suryo. Ini kan dia juga kerabat dari keraton, tapi dia dari Paku Alaman ya. Jadi dia cukup paham soal ini. Kalau dia bahkan tidak hanya menyoroti
batik yang dikenakan, tapi lokasi pertemuan. Karena Pak Jokowi itu diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X itu di Keraton Kilen. Biasanya kan Sultan ini kalau menerima tamu-tamunya, apalagi dalam kapasitas sebagai gubernur itu di Kepatihan gitu ya. Jadi mungkin itu karena official sebagai gubernur. Kalau Keraton Kilen atau Keraton Barat itu, Kilen itu kan barat ya, Kulon, Kilen itu bahasa halusnya, berarti barat. Itu katanya itu adalah simbol raja dari Mataram itu. Jadi artinya ketika mungkin karena Pak Jokowi ini bagaimanapun juga dia mantan presiden dan pernah disebut sebagai Raja Jawa, dan Sri Sultan itu juga adalah raja dari Yogyakarta, jadi dia diterimanya Keraton Kilen itu. Jadi itu level lah di situ ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada motif-motif seperti itu, atau apa ya, ada simbol-simbol semacam itu yang kata Roy Suryo nggak banyak dibahas oleh para netizen itu. Tapi dia juga menyatakan bahwa kalau batik geringsing itu sebenarnya supaya terhindar dari penyakit gitu. Tapi tadi diartikan sebagai tolak bala. Ya sama lah ya, penyakit itu kan juga tolak bala. Dan dia juga menyebut itu bahwa motif batik yang dipakai oleh Pak Jokowi adalah antaboga. Oke, sebelum kita bahas batiknya Pak Jokowi, kita bahas dulu batik geringsing ini ya. Apakah benar yang dikenakan oleh Sri Sultan itu batik geringsing ya? Karena kalau memang seperti itu, seperti saya sebut tadi kan di Jawa itu ada simbol-simbol ya, dan pilihan hari, pilihan waktu, pilihan pakaian itu juga menentukan. Dan sebagai sama orang Jawa mereka pasti paham gitu ya, kalau kenapa lawannya menggunakan pakaian ini, yang kemudian dia juga mengenakan batik ini, itu semua punya makna. Kalau menurut sejumlah ahli batik ini dan pengrajin batik di Jogja, itu bukan batik geringsing katanya, itu adalah batik sasirangan. Nah, kalau batik sasirangan kan berarti itu bukan batik dari Jogja, itu batik dari Kalimantan. Setahu saya Kalimantan Selatan, atau mungkin Kalimantan secara keseluruhan ya. Tapi saya pernah beli sasirangan itu dari Martapura ya, ini berarti di Kalimantan Selatan. Menurut saya agak aneh kalau seorang seperti Sri Sultan Hamengkubuwono gitu sebagai Raja Jawa kemudian menggunakan batik sasirangan yang bukan asli dari Jogja. Kenapa? Karena kan ini acara yang walaupun itu pertemuan pribadi, ini kan acara yang formal. Mungkin di acara-acara lain itu bisa saja Sri Sultan mengenakan batik dari luar Jogja. Tapi kalau selama dia di Jogja, pertemuan di Jogja sebagai Raja Jawa, pasti dia tetap menggunakan batik Jawa, karena ini bagaimanapun simbol dia juga kan kepala daerah gitu. Dan batik dia harus mengenakan batik-batik yang dibuat oleh pengrajinnya itu ya, dalam rangka satu, kalau mereka menyebutnya nguri-uri budaya leluhur, tapi juga sekaligus itu untuk apa ya, mensupport para pebatik di sana, pengrajin batik di Jogja. Karena motif geringsingan ini kan khas dari Bantul gitu ya. Bantul ini tentu saja wilayah dari Kesultanan Yogyakarta, yang saya kok lebih percaya bahwa ini yang digunakan untuk batik geringsing. Tapi terserah, silakan menafsirkan berbeda-beda. Tapi sekali lagi, kalau betul seperti itu, tentu saja punya maksud ya Sri Sultan menyampaikan hal itu. Tapi kalau menggunakan sasirangan, artinya sebenarnya Pak Sultan itu kan nggak menganggap ini sebagai pertemuan yang spesial, pertemuan dengan Pak Jokowi itu. Clear ya, soal ini saya kira clear untuk tidak clear, karena ada sepakat yang menyebut itu adalah sasirangan, tapi saya lebih percaya geringsing ya, karena itu tadi alasan saya sebagai kepala daerah Jogja, pasti Pak Sultan ini akan lebih prefer tetap menggunakan batik-batik dari daerahnya sendiri. Kecuali mungkin ada pertemuan-pertemuan nasional ketika hadir di acara di Kalimantan dan sebagainya, kemudian disiapkan pakaian sasirangan, mungkin akan dikenakan gitu ya. Nah, bagaimana dengan motif batik yang dikenakan oleh Jokowi yang tadi disebutnya motifnya adalah batik wayang motif ular antaboga, itu disebutkan oleh ditulis oleh Zahra Amelia, seorang sosiolog nih ya. Sementara tadi Roy Suryo juga menyebutnya bahwa itu adalah antaboga ya itu. Jadi ini antaboga itu ada ular dengan mahkota. Ini ada simbol kekuatan, simbol perlindungan juga begitu. Jadi artinya Pak Jokowi masih menunjukkan bahwa dia berkuasa lah, seperti itu. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi saya juga membaca nih di semua media disebutkan bahwa motif batik yang dikenakan oleh Pak Jokowi itu sebutnya adalah naga Dersonolo gitu ya. Direpresentasikan sebagai simbol keberanian dan penjagaan. Ini yang menjelaskan adalah Bendoro Batik Solo Aris Suarsono Yosodiningrat. Ini saya kutip dari kompas.com. Dia menyatakan bahwa motif batik tersebut adalah naga Dersonolo. Itu katanya termasuk batik tulis yang pada pembuatannya ditulis manual oleh para perajin. Dan ini katanya ada apa sih pesan di situ itu? Di situ kan selalu ada pesan ya, kalau setiap orang Jawa mengenakan batik dan sebagainya. Ini
katanya adalah batik dari para raja ya, nggak boleh sembarangan orang yang mengenakannya. Kan Pak Jokowi ini memang Raja Jawa, tapi setidaknya itu kata Bahlil ya. Dari sini saja kita kemudian jadi paham pesan-pesan apa sebenarnya yang lain bertemu, mereka juga memberikan pesan-pesan simbolik di antara kedua orang ini. Bahkan ini di Kompas disebutkan sampai harga batiknya ini. Katanya harga batik yang dikenakan oleh Pak Jokowi itu karena batik tulis harganya sampai 5.750.000. Jadi ini enggak, Pak Jokowi udah nggak sederhana seperti dulu ya, dari atas sampai bawah, dari sepatu, celana sampai kemeja putihnya itu dulu outfitnya itu diperkirakan hanya 600.000. Ini batiknya aja sampai sudah jutaan. Mungkin karena bukan presiden lagi ya, boleh dong menikmati hasil penghasilan selama jadi presiden gitu dengan pakai barang yang sedikit mahal gitu. Apalagi itu kan simbol dari Solo begitu. Masa cuma anak menantu dan istrinya saja yang boleh pakai pakaian-pakaian mewah, ya rugi banget ya. Yang kerja keras yang dihujat terus-menerus kan Pak Jokowi. Nah sekarang kita tutup ya soal diskusi apakah itu batik geringsing sebagai penolak bala, artinya sebenarnya Sri Sultan menganggap Pak Jokowi itu membawa bala sehingga itu harus ditolak. Tapi apa sebenarnya agenda pertemuan? Tadi saya singgung bahwa Pak Sultan menyebut itu mereka membicarakan soal geopolitik, tapi banyak yang menduga ini ada kaitannya juga dengan rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati yang katanya ini dari kedua belah pihak dinyatakan akan berlangsung pada bulan ini. Dari PDIP yang menyampaikan pertemuan akan berlangsung bulan ini itu adalah Pak Sidarto dan Subroto, ini senior PDIP yang dulu dikenal sebagai ajudan Bung Karno. Sementara dari Gerindra yang menyampaikan itu adalah Ahmad Muzani. Dia diharapkan itu pada bulan ini pertemuan itu, kata Ahmad Muzani. Jadi semakin konkret ini pertemuan itu. Dan ini juga kalau kemarin dari sisi PDIP ditafsirkan ini pertemuan-pertemuan itu kan dikaitkan dengan pentersangkaan Hasto. Dan itu kemudian sekarang juga timbul pertanyaan kenapa Hasto tidak segera ditahan. Apakah itu ada campur tangan dari Pak Prabowo gitu. Karena Pak Prabowo nggak mau disalahkan dianggap menggunakan KPK untuk menekan PDIP gitu. Tapi banyak juga yang menafsirkan ini ketika Pak Jokowi bertemu dengan Pak Sultan, dia ingin dimediasi untuk dengan Ibu Megawati. Nah kalau dimediasi berarti Pak Jokowi nggak mungkin dong mau mengaut-aut seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati, atau dia ingin mengklarifikasi soal aut-aut itu, karena sekarang PDIP ini kan sedang sensitif banget menjelang Kongres pada bulan April nanti, dan itu sinyalnya antara lain ya juga pentersangkaan Hasto, kemudian pernyataan Ibu Megawati yang ada yang akan mengambil alih PDIP dari tangan dia, itu ya siapa lagi kalau yang melakukan itu bukan Jokowi. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian Sri Sultan lagi yang diminta untuk menjadi mediator, walaupun ini sudah dibantah oleh Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi yang dikenal sebagai orang dekatnya Pak Jokowi. Kan kita ingat juga ya, apa banyak yang menduga-duga itu Pak Sultan itu diminta untuk menjadi mediator dengan Ibu Megawati, karena ini pernah terjadi dulu bulan Januari tahun 2024. Jadi Pak Jokowi itu masih jadi presiden, dan Pak Jokowi juga pernah menemui Sri Sultan, dan kemudian Sri Sultan pada waktu itu mengungkapkan bahwa pertemuan itu Pak Jokowi minta agar dia dimediasi dengan Ibu Megawati karena hubungan mereka yang memanas pada waktu itu, karena ya Pak Jokowi dianggap berkhianat oleh PDIP. Tapi pada waktu itu Sri Sultan menyatakan dia kan hanya diminta, dia tidak akan proaktif. Kalau diminta proaktif dia akan proaktif gitu. Tapi sampai sekarang kita tahu bahwa pertemuan antara Jokowi dengan Ibu Megawati itu tidak terjadi. Apakah betul sekarang ini ingin kembali dimediasi, dan kalau kemudian dimediasi apa targetnya? Apakah minta maaf atau dia bilang atau dia izin untuk mengambil alih PDIP untuk menjadi ketua umum PDIP. Ini banyak sekali spekulasi-spekulasi yang muncul di kalangan pengamat dan juga di media sosial. Jadi apa yang bisa kita simpulkan pertemuan antara Sri Sultan dengan Pak Jokowi? Pasti ada agenda penting yang dibicarakan oleh keduanya. Karena nggak mungkin orang seperti Pak Jokowi dan kemudian bertemu dengan Sultan, menemui Sultan di keraton, apalagi diterima di keraton Kilen, kemudian tidak ada agenda yang sangat penting dan urgent gitu ya. Tapi apa isinya sampai sekarang kita tidak tahu. Yang jelas ini memang sangat terlihat Pak Jokowi itu setelah dia lengser dari presiden, dia tetap tidak ingin pensiun atau bahkan menjadi pengamat lingkungan seperti yang pernah dia katakan, karena sangat terlihat Pak Jokowi masih sangat aktif di dunia politik, dan orang banyak menafsirkan katanya itu adalah sebagai bentuk dari post power syndrome. Kalau saya melihatnya mungkin ada faktor post power syndrome, itu ada faktornya, tapi ada faktor-faktor lain yang dia menunjukkan bahwa dia tetap berkuasa, dan kemudian yang agenda paling utama itu adalah dia ingin memastikan bahwa putranya Gibran Rakabuming itu nantinya menjadi presiden pada Pilpres 2029.
Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.